Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali program kita untuk PPG tahun 2022. Kali ini kita akan membahas uji komprehensif atau UK PPG dalam jabatan tahun 2022, yaitu berkaitan dengan apa itu uji komprehensif, apa saja materi yang diujikan, kemudian berapa batas kelulusannya, dan beberapa contoh pertanyaan dosen pada saat uji komprehensif. Yang pertama, apa itu uji komprehensif? Itu adalah penilaian yang dilakukan secara menyeluruh tentang kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah, penyebab, penentuan solusi terhadap masalah yang diidentifikasi, serta kemampuan mahasiswa dalam merancang aksi dan rencana evaluasi. Atau boleh juga disimpulkan, uji komprehensif itu adalah proses mengukur kesiapan dan kecukupan kompetensi mahasiswa sebelum mengikuti PPL, praktik pembelajaran inovatif. Materi ujiannya mencakup apa saja? Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, eksplorasi penyebab masalah. Ketiga, penentuan penyebab masalah. 4, eksplorasi penentuan solusi. 5, penentuan solusi. 6, rencana aksi dan rencana evaluasi. 7, materi yang mendukung HOTS. Kemudian yang kedelapan, literasi numerasi. 9, pengintegrasian antara teknologi informasi dan komunikasi, materi bidang studi dan pedagogi atau TIPEK yang secara keseluruhan tercakup dalam 2 set dokumen aksi. Lalu berapa lama waktunya? Yaitu uji komprehensif dilakukan selama 1 jam, pelajaran yaitu 50 menit. Siapa yang menguji? 2 orang dosen prodi PPG sesuai dengan keahliannya, bukan dosen pembimbing. Berapa nilai kelulusannya? Yaitu nilai batas kelulusannya adalah 70 sebagai syarat untuk mengikuti PPL. Pedoman penilaian penguji. Yang A, penguasaan materi bidang esensial. Yang B, penguasaan materi bidang studi advance material. Yang C, penguasaan materi pedagogi. Yang D, penguasaan materi berbasis HOTS. Yang E, penguasaan materi terintegrasi TIPEK atau kesiapan mengikuti PPL. Rentang poinnya 1 sampai dengan 5. 1 itu sangat kurang baik, 2 itu kurang baik, 3 cukup baik, 4 baik, dan 5 sangat baik. Daftar contoh pertanyaan dosen penguji. Yang pertama mungkin yang akan ditanyakan, bagaimana kabar saudara? Apakah hari ini saudara sudah siap mengikuti uji komprehensif? Kemudian persiapan apa saja yang sudah saudara lakukan untuk menghadapi uji komprehensif ini? Lalu jelaskan klasifikasi kognitif menurut Bloom dan Anderson terkait dengan representasi kemampuan berpikir HOTS. Lalu kata kerja operasional yang bisa digunakan untuk merepresentasikan kemampuan berpikir HOTS itu apa saja? Bagaimana cara mengembangkan RPP yang berorientasi pada HOTS dari aspek penyusunan indikator? Apakah pemberdayaan kemampuan berpikir HOTS hanya terjadi pada bagian evaluasi saja? Bagaimana cara mengembangkan RPP yang berorientasi pada HOTS dari aspek penyusunan proses atau pada bagian langkah-langkah? Apakah RPP saudara sudah berorientasi HOTS? Harap tunjukkan. Bagaimana cara mengembangkan materi ajar dari dokumen kurikulum? Bagaimana cara mengajarkan materi yang berkategori sebagai fakta, konsep, atau prinsip? Kemudian materi ajar memiliki 2 kategori yaitu normal dan advance. Untuk siapa materi advance disusun? Bagaimana saudara menguraikan materi advance material pada RPP yang saudara kembangkan? Dari 4 unsur keterampilan ABA 21, kritikal, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, unsur manakah yang menunjang untuk diterapkan dalam pembelajaran? Apakah alasannya dan bagaimana langkah-langkah pembelajarannya? Berikan contoh bahwa suatu pembelajaran telah memberdayakan kemampuan berpikir kritis. Berikan contoh bahwa suatu pembelajaran telah memberdayakan kemampuan kolaboratif. Atau bisa juga berikan contoh bahwa suatu pembelajaran telah memberdayakan kemampuan komunikatif atau kreatif.
Salah satu teori belajar adalah konstruktivisme. Bagaimana teori ini diterapkan dalam proses pembelajaran? Mode pembelajaran mana yang cocok dengan teori konstruktivisme ini? Langkah-langkah dari mode tersebut seperti apa? Lalu, jelaskan apa yang dimaksud dengan TPEC dan bagaimana implementasinya dalam menyusun RPP. Apakah penerapan TPEC hanya pada penggunaan internet dalam pembelajaran? Bagaimana cara mengembangkan RPP yang menerapkan TPEC dari aspek penyusunan materi dan langkah-langkah pembelajaran? Kemudian harap persiapkan dan tayangkan video pembelajaran saudara berdurasi maksimal 10 menit yang menunjukkan pembelajaran inovatif, kreatif, dan siswa aktif. Bagaimana saudara merancang instrumen dan menerapkan evaluasi autentik pada RPP dan pembelajaran? Aspek evaluasi apa saja yang saudara lakukan pada pembelajaran di RPP? Bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir kritis siswa? Bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir kreatif siswa? Bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir kolaboratif siswa? Lalu bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir komunikatif siswa? Bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek sikap ilmiah siswa? Mengapa seorang guru profesional diminta menjadi guru yang reflektif? Apa makna guru reflektif dalam pembelajaran? Bagaimana saudara melakukan refleksi atau proses dan hasil pembelajaran yang akan saudara lakukan? Dan mungkin demikian saja daftar pertanyaan yang bisa saya rangkum untuk Bapak Ibu. Jadi bukan semua pertanyaan ini yang akan diajukan oleh dosen penguji, bisa jadi yaitu salah satu dari sekian pertanyaan yang satu kelompok. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu juga menguasai seluruh materi kemudian contoh-contoh pertanyaan ini. Terakhir, apakah saudara mempertimbangkan hasil penelitian atau informasi baru dalam penyusunan RPP? Atau bisa juga pertanyaan-pertanyaan lain yang terkait dengan RPP yang disusun untuk kegiatan PPL. Demikian saja Bapak Ibu, selamat berjuang dalam pendidikan PPG tahun ini dan semoga Bapak Ibu lulus tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.